Hai, aku Ada dan berumur 19 tahun. Pernahkah kamu kehilangan orang yang kamu cintai? Bagaimana menghadapinya? Ibuku meninggal 3 tahun lalu dan aku tidak yakin bagaimana melaluinya. Tapi aku memiliki orang-orang yang mendukungku dan membantuku melewati yang terburuk. Metode ini sedikit tidak konvensional. Setelah ibu meninggal, aku mengunjungi kuburannya secara rahasia. Ayah tidak melarangku, tapi aku berada di kondisi di mana dia berusaha untuk melindungiku dari hal apapun yang menyedihkan. Suatu ketika saat aku pergi ke kuburan, aku melihat anak-anak yang tidak kutahu duduk di dekat kuburan ibu. Mereka terlihat aneh. Semua berpakaian hitam seperti vampir, dengan perhiasan perak dan makeup gelap, dan yang laki-laki juga. Salah satu dari mereka menghampiriku dan aku ingin tutup mulut. Dia mengangguk ke arah kuburan dan bertanya, "Ibumu?" Dan aku runtuh dalam tangis. Aku dikelilingi. Salah satu dari mereka memberiku kola, yang lain memberi sebuah jaket. Jadi aku duduk di sana dengan mereka dan menangis sampai pagi. Kita berbicara tentang kematian dan ibu. Ketika mereka menolongku kembali menyusup ke rumah, Schwartz, pemimpin mereka, menawarkan untuk bergabung dengan mereka untuk berjalan di sekitar pemakaman tua esok hari. Aku berkata, oke, dan tidak pernah sekalipun aku menyesalinya. Mereka bukanlah anak-anak yang suka tertawa dan menyenangkan, tapi mereka perhatian dan membantuku menerima kematian ibu. Aku bergaul dengan mereka beberapa kali seminggu dan selalu di hari Minggu. Schwartz berkata itu adalah hari orang mati. Kita membaca buku dan puisi, mendengarkan musik gelap. Kita memetik bunga di sekeliling kota dan meninggalkannya di nisan. Akhirnya aku memutuskan untuk bercerita pada Dahlia, tapi reaksinya tidak diharapkan. Dia berkata anak-anak itu berbahaya dan aku tidak seharusnya berteman dengan mereka. Dia berkata mereka adalah pemuja setan dan vandal, yang merokok, minum-minum, dan mencemari kuburan. Aku marah dan berkata mereka sama sekali tidak melakukan hal itu. Dahlia tidak mempercayaiku. Dan keesokan harinya setelah kelas, pembimbing kami, Bu Robin, memanggilku untuk berbincang. Ternyata Dahlia berbicara padanya dan memintanya untuk membuatku sadar. Apakah temanmu pernah mengadukanmu seperti itu? Aku marah dan memotong semua pertanyaan tentang apa yang kamu rasakan, apa kamu menyadari. Tentu aku sadar. Orang-orang ini adalah temanku yang menolongku saat aku sangat membutuhkan bantuan. Hanya untuk membuat Dahlia dan Bu Robin marah, dan untuk menyesuaikan diri dengan temanku, aku perlahan merubah image-ku. Aku membeli pakaian hitam, dan mulai membaca buku hitam tentang kematian. Aku memiliki beberapa piercing yang dilakukan oleh teman Schwartz. Aku pikir orang tidak akan peduli tentang penampilan orang lain. Tapi Tuhan, mereka peduli. Dahlia ketakutan dan berkata aku membuat diriku terlihat buruk. Bu Robin berkomentar tentang sekte dan kecanduan obat. Dan lalu menyelipkan padaku sebuah buku tentang pembunuhan Manson. Tapi bagian terburuknya ketika dia mengundang dukun masuk. Aku awalnya tak bisa bicara, tapi lalu aku menjadi sangat marah. Aku berkata bahwa itu terserah pada aku untuk memilih teman. Itu bukan urusan dari guru sekolah. Bahkan jika aku memuji setan dan menari di kuburan, kenapa mereka peduli? Tinggalkan aku sendiri. Setelah itu Bu Robin sangat yakin aku berada di jalan kehancuran. Dia mungkin meresapi kata-kataku tentang menari di kuburan secara harfiah. Siapa yang akan berpikir? Dia memutuskan ini waktunya untuk bicara dengan ayahku. Dia datang berkunjung di akhir pekan ketika ayah ada di rumah. Dia mengizinkan Bu Robin ke dapur dan dia mulai dengan pidatonya. Seperti anak-anak adalah bunga yang hidup dan tugas orang tua adalah merawatnya. Tapi jika itu dikelilingi dengan hama, itu akan mati. Lalu dia beralih dari metafora bunga ke detail. Nilaiku menurun dan aku terlihat seperti kostum Halloween. Dan aku mungkin terlibat dalam kecanduan narkoba dari pemuja setan, karena seorang anak baik tidak akan berteriak pada semua guru. Ayah mendesah dan menjadi pendengar yang baik dan lalu menanyakan Schwartz, yang keluar dari kamarku di saat itu. Jika kita benar-benar memanggil setan. Schwartz kehilangan kata, tapi ayah tertawa, dan berkata jika benar kita harus membiarkannya bergabung. Bu Robin hanya duduk di sana dengan mulut terbuka. Malangnya, dia mungkin berpikir seluruh keluargaku jahat, tapi lalu ayah meyakinkannya bahwa semuanya oke. Aku tertawa pada ayah tentang membiarkannya tahu tentang teman-temanku, karena ketidakhadiranku dicatat.
Dan ayah ingin mengetahui apa yang terjadi padaku. Dan Schwartz menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari kami yang memuji setan. Dan alkohol terkuat yang kita coba adalah segelas cider saat liburan. Aku tidak berpikir Bu Robin mempercayainya, tapi ayah berjanji padanya untuk berbicara padaku tentang semua hal berbahaya. Dan dia melakukannya. Aku hanya senang dia tidak membicarakan soal narkoba dan pemujaan setan. Hanya memintaku untuk memperbaiki nilaiku. Jika aku ingin guruku berhenti tertarik dengan kehidupan pribadiku. Bu Robin tepatnya. Dia juga meminta anak-anak untuk berjanji menolongku dengan PR jika aku membutuhkannya. Aku senang ayah bertingkah seperti ini, dan aku membuat keputusan untuk tidak mengecewakannya. Aku fokus pada pelajaranku, dan untuk ulang tahunku, ayah memberiku sebuah tengkorak. Dia berkata itu cocok dengan image-ku dan semua itu. Dan kita menghabiskan malam melihat foto ibu dan ayah di zaman dulu, ketika mereka pergi ke konser The Cure bersama. Dan kamu tahu apa? Itu bukan urusan seseorang tentang orang mana yang kamu anggap nyaman ada di sekitarmu. Terkadang pertolongan datang dari sumber yang tak diharapkan. Seorang mantan musuh bisa menjadi teman. Aku tidak pernah berencana menjadi gotik, tapi ini apa yang menolongku mengerti kematian dan berhenti menakutinya. Pernahkah kamu ada di situasi serupa? Bagikan ceritamu. Like video ini, jadi YouTube menunjukkannya ke lebih banyak orang. Dan subscribe ke channel kami, sehingga kamu tidak ketinggalan video terbaru yang mengubah hidup.